Alhamdulillah alladzi hadana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين البررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين kaum muslimin rahimakumullah. Jika suatu saat kita merasa malas berbuat kebaikan, malah justru cenderung gampang sekali berbuat maksiat dan keburukan, diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hati ini tidak tersentuh, dihadapkan kepada berbagai macam musibah dan bencana, hati tidak berpengaruh, lalu semakin berkurang rasa takut kita akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, malah semakin menjadi-jadi kecintaan kita terhadap dunia dan seluruh isinya. Hati sering gundah, gelisah, resah tanpa sebab yang jelas. Diberikan nasihat agama, nasihat kebaikan malah menolak. Hati-hati, waspada, hati kita sudah terjangkiti penyakit qaswatul qalbi, al-qalbul qasi, hati yang keras. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan hati seorang muslim yang keras itu ibarat kerasnya batu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 74, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras daripada batu. Sekeras-kerasnya batu masih bisa dibelah dan dihancurkan, tapi kalau sudah hati keras, sulit menerima nasihat agama. Naudzubillah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan hati seseorang yang keras itu kalau ibarat pohon yang kering dan meranggas. Al-qalbul mayyitul qasi kasyajaratil yabisah la yafruhani illa an-nar. Hati yang membatu, yang keras itu ibarat pohon, seperti pohon yang kering dan meranggas, maka sudah tidak ada manfaat, tidak ada guna lagi kecuali dibakar, dilalap api. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seberapa besar bahaya bagi orang yang memiliki hati yang keras ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya di dalam Al-Quran. Surah Az-Zumar ayat 22 misalnya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin.
Allah berfirman memperingatkan kepada kita, maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang memiliki hati yang keras dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagian akhir dari ayat ini, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah, tentu kita sangat berharap tidak terjerumus ke dalam yang demikian itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa di antara penyebab hati seseorang itu menjadi keras? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yang pertama, orang hatinya akan keras itu apabila dia meremehkan dosa yang kecil. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul pernah bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba, kata baginda Rasul, apabila dia melakukan dosa dan kesalahan yang kecil, maka Allah akan campakkan, Allah akan titikkan di dalam hatinya itu nuktah sauda, satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan perbuatan itu, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan kembali hatinya. Tetapi dia apabila dia mengulangi perbuatan maksiatnya, maka akan ditambah dan ditambah titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya, sehingga menjadi gelap dan pekat. Maka pantas orang yang bermula suka meremehkan dosa kecil, hatinya nanti menjadi keras. Ini yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasul, ini nampaknya sepele. Pernah beliau memberikan nasihat kepada Abi Hurairah. Sabda beliau, la tukthiri dhahik fa inna kasratal dhahik tumitul qalba. Wahai Abi Hurairah, kamu jangan terlalu berlebihan banyak tertawa, karena berlebihan tertawa itu akan membuat hatimu menjadi mati. Mungkin tertawa yang sewajarnya boleh, tapi kalau sudah berlebihan tertawa, apalagi tertawa itu di atas penderitaan orang lain, apalagi tertawa itu di atas kubangan maksiat dan dosa, na'udzubillah, ini yang akan membuat hati menjadi keras dan mati. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lebih banyak menangis dalam kehidupan ini terhadap kesalahan dan kelalaian serta dosa yang sudah kita lakukan, bukan malah memperbanyak tertawa. Pantas terlalu berlebihan tertawa itu membuat hati menjadi keras. Ini yang kedua. Yang berikutnya, apa yang disampaikan oleh seorang ulama masyhur generasi tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Hindari 3 perbuatan yang dengan perbuatan itu kalau terus-menerus kita lakukan, hati menjadi keras. Apa saja itu? Yang pertama, terlalu banyak makan. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Yang ketiga, terlalu banyak berbicara. Makan jika sewajarnya itu diperintahkan oleh agama untuk kesehatan dan kekuatan fisik kita. Tetapi kalau sudah berlebihan, itu malah dicela dalam agama. Al-A'raf ayat 33, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebihan, karena sungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Seorang ahli kesehatan, dokter pertama generasi Islam, Ibnu Sina mengatakan, perhatikan konsumsi perutmu, karena sebagian besar penyakit itu bermula dari makanan yang berlebih di dalam perut. Kalau sudah terlalu banyak makan, timbul malas beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Lama-lama semakin lupa.
lama-lama jauh dari Allah. Pantas orang yang berlebihan makan itu hatinya menjadi keras dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian terlalu banyak tidur. Kalau terlalu banyak tidur, cenderung orang akan malas beribadah. Mula-mula sholat 5 waktunya dilalaikan, lama-lama ditinggalkan, lama-kelamaan pada gilirannya semakin jauh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi keras. Pun demikian terlalu banyak bicara. Bukankah kita diperintahkan oleh baginda Rasul kalau bicara yang baik? Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Kenapa terlalu banyak bicara itu kita dilarang? Karena semakin orang banyak bicara, dia akan cenderung sulit untuk mengendalikan lidahnya. Dia akan cenderung berpotensi mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu dusta, menggunjing orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, membuli orang, termasuk menyebarkan berita-berita bohong dan lain sebagainya. Lama-kelamaan hati menjadi keras karena cenderung dia tidak bisa mengontrol dan tidak bisa mengendalikan lidahnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar hati kita menjadi lembut? Yang pertama, perbanyaklah bersyukur dengan sering-sering memberi makan fakir miskin dan mengasihani anak yatim. Satu hari pernah menghadap kepada baginda Rasul seorang sahabat. Dia mengeluh, "Ya Rasul, hati saya ini kok keras begini." Diberikan nasihat, sesaat setelah itu saya lupa nasihat itu. Lalu apa kata baginda Rasul? "In aradta ayyalina qalbuk," kalau kamu ingin hatimu itu menjadi layyin, menjadi lunak, tidak keras, apa kata baginda Rasul? "Fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Beri makan fakir miskin, kasihani anak yatim. Yang kedua, perbanyaklah mengingat kematian dengan sering-sering berziarah kubur. Karena dengan berziarah kubur kita akan diingatkan, oh nanti kita juga akan menyusul menjadi ahli kubur seperti mereka. Dengan itu kita disadarkan untuk lebih banyak beramal kebajikan sebagai bekal guna menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang paling masyhur adalah hadis riwayat Al-Hakim, di mana baginda Rasul pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dahulu memang saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur saat akidahnya belum kuat, keimanannya belum mantap. Tetapi sekarang berziarahlah, kata baginda Rasul. Kenapa? Alasannya ada 3, langsung disampaikan oleh baginda Rasul. Pertama, fa innaha turiqul qalba. Karena ziarah kubur itu akan melembutkan. Nah, ini poin kita. Melembutkan hati seseorang. Wa tudmi'ul aina, akan membuat seseorang menitikkan air mata. Kalau berziarah kubur dengan khusyuk, merenung sedalam-dalamnya, membuat seseorang bersedih, menitikkan air mata. Nah, yang ketiga, wa tudzakirul akhirah, tentu ziarah kubur akan mengingatkan seseorang kepada kampung akhirat. Nah, yang ketiga, apabila kita melaksanakan kebaikan maka bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Ini akan melatih diri kita disiplin, seperti sholat 5 waktu. Kalau sudah disiplin melaksanakan perintah Allah, hati akan terasah, hati akan peka, sehingga dia tidak menjadi hati yang keras. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata semakin kita memperbanyak amal kebaikan, amal saleh, dan semakin kita hati-hati terhadap maksiat dan keburukan, hati ini akan semakin lembut. Tapi sebaiknya kalau kita sembrono, sembarangan melabrak larangan Allah, semakin banyak kita lalai dan lupa serta bermaksiat kepada Allah, hati akan semakin keras. Kalau hati semakin keras, susah menerima nasihat agama. Kalau susah menerima nasihat agama, hidayah susah masuk.
Kalau hidayah susah masuk kepada seorang, ulaika fi dhalalin mubin. Az-Zumar ayat 22 tadi, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Wal iyadu billah. Bermohon kita berlindung kepada Allah agar hati kita diberikan petunjuk, diberikan ketetapan hati kita dalam iman, Islam dan ihsan, sehingga hati kita menjadi lunak, tidak keras terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini, meskipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا واكف شر الظالمين عنا واجعل جميع ولاة أمورنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.